Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halif Rahmat Ramadan dari kelas TIA. Saya di sini akan mengerjakan tugas UAS dari Bapak Badri, yang mana kita itu disuruh membuat codingan yaitu tentang toko atau kasir. Oke, sebelum itu, sebelum kita masuk codingannya, kita itu harus membuat yang namanya folder. Oke, langsung aja. Folder baru itu kontrol N. Bentar, salah. Oke, kontrol N. Control S, eh, S, UAS. Oke, oke. Di sini jangan lupa simpan sebagai eh, sebagai itu bentar, bentar. Ini hilang. Ini nih. Nah, Python. Oke, simpan ya. Oke, simpan. Oke, untuk awalan itu kita harus membuat yang namanya itu eh, mulai dari nama toko kita, terus eh, menu-menu yang apa yang akan kita tampilkan, juga eh, sama ada makanan, juga ada minuman. Oke, mulai dari pertama itu ketika kita mau memunculkan eh, nama toko dan juga makanan itu kita harus menggunakan yang namanya print eh, dalam kurung, nah tanda kutip kita biar lebih estetik gitu kan, kita kasih gini, salah-salah. Hmm, biar estetik. Eh, kita kasih nama GNC Cafe lah. Tuh. Eh, namanya itu kita kasih GNC Cafe. Oke, kalau sudah kita kasih eh, kayak gini lagi, dan biar bagus. Dan untuk selanjutnya tinggal kita enter. Salah. Dan untuk selanjutnya tinggal kita ini kelebihan ini. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal enter, terus lakukan yang sama. Kita buat print. Salah. Nah, kita print. Nah, terus ada dalam kurung, ada kutip. Nah, buat biar estetik. Oh, nah, segini. Nah, kita lurusin biar nanti ketika kita run itu nanti hasilnya biar rapi, biar bagus. Terus untuk yang kita print lagi dalam kurung tanda tip. Yang pertama itu ada yang dikasih sama Bapak itu ada kode makanan. Kita masukin eh, kode kita spasi biar nanti rapi itu kode jenis makanannya, kode makanan, terus spasi lagi buat tempat harganya, terus kita
eh kasih kasih ini kasih apa namanya kasih garis buat pemisah biar makanan sama apa namanya itu sama minumannya itu nggak campur. Oke, kita kasih maaf pencet. Oke, tuh kita kasih eh ini bukan kita kasih garis ini kita kasih di sini kode spasi jenis minumannya. Terus kita spasi lagi eh hari ini eh, harga minuman harga kayak rapi ya, terus lurus. Nah, untuk selanjutnya kita di sini kita enter, kita print lagi, kita kasih dalam kurung tanda kutip. Baru kita di sini itu memasukkan kode sama jenis makanan, harga, kode jenis minuman, harga. Untuk yang pertama itu ada KG, yang mana untuk kode KG di sini itu adalah kentang goreng. Nah, itu untuk kode yang pertama, kode makanan. Di mana kita kasih harga kalau kentang goreng itu harganya biasanya kita kasih 6.000 lah, ribu. Nah, itu untuk harga kentang gorengnya. Dan selanjutnya, salah, enter, maaf, salah. Untuk selanjutnya itu kita spasi lagi biar lurus. Kita pasin di sini, kita kasih garis. Nah, itu biar terpisah ya kayak tadi. Terus di sini ada kode untuk ini kan ini minuman. Itu kita kasih yang pertama itu TH. Apa itu TH? Untuk TH di sini itu adalah oke. eh, untuk TH itu adalah teh hangat, teh hangat, teh hangat dengan harga kita kasih 3.000 lah. Nah, itu untuk menu pertama. Lanjut ke menu kedua, kita print, dalam kurung, oke, tanda kutip, kode. Untuk kode yang kedua itu adalah RB. Apa RB? RB itu adalah eh, untuk roti bakar. Nah, kita kasih harga roti bakar itu 15.000. Nah, 15.000 kan? Eh, sorry, kocet. Ya, 15.000. 15.000 ya. Nah, spasi. Ya, kita kasih ini, kita kasih garis. Oke, untuk kode minuman yang kedua itu adalah SS. Kita spasi. Apa itu SS? SS itu adalah es susu soda. Nah, kita lanjut, kita kasih harga susu soda. Susu soda biasanya harganya ah, itu 7.000. Maaf, salah. Nah, ini 7.000. Kita kasih. Oh, maaf ya, tadi terjadi kesalahan. Di sini kita kurangin nolnya. Ternyata 30.000. Enggak, ini harganya eh,
Itu baru benar. Ini kita lurusin. Ini agak spasi ya, biar los. Lurus, kita lurus. Ya, kita lanjut, kita enter. Kita fill lagi. Oke, seperti itu. Diulang aja. Tuh, untuk yang terus berikutnya itu adalah PK. Oh, sorry, ini terlalu ke depan. PK itu adalah pisang keju. Pisang keju. Pisang keju dengan harga 10.000 saja, murah-murah. Oke, 10.000 kita separasikan. Oke, kita separasikan, kita kasih garis. Untuk minumannya itu adalah JK. Kodenya ya, untuk kodenya. Apa itu JK? JK itu adalah dari jarak dulu. Nah, itu untuk harganya sendiri kita kasih jangan kita kasih 4.000 lah. Oke, 4.000. Oke, next. Kita print lagi. Kita print lagi. Kita print lagi. Dalam kurung. Oke. Sebenarnya ini ya diulang-ulang ya, tinggal disamain aja. Cuman kan beda di kodenya gitu. Oke, untuk yang ini untuk yang terakhir. Terakhir itu ada OM. Apa itu OM? OM itu adalah eh, Om Led. Om Omelet. Nah, omelet. Omelet itu perpaduan antara mie dan telur ya. Kalau yang gue tahu. Oke, untuk omelet sendiri kita hargain itu di 8.000 saja. Murah-murah. Oke, 8.000. Eh, kita next. Kita kasih garis dulu. Biar rapi. Bisa gitu. Oke, untuk kode untuk minuman yang di sini yang terakhir, yang kodenya itu adalah SJ. Apa itu SJ? SJ itu adalah untuk susu dan susu jahe lah gitu. Untuk harganya sendiri itu di biasanya suka gede. Kita kasih 5.000 aja. Dan kalau udah kita lanjut untuk yang selanjutnya. Oke, untuk yang selanjutnya itu eh, kita kita itu akan melakukan yang namanya eh, penginputan daftar menu. Mana itu ada menu makanan. Kita ketik dulu menu makanan sama dengan sorry, sama dengan terus kita kasih ini kasih eh, kan dalam kurung yang ada nah yang ini kita enter, kita ketik saja seperti kita itu ketik saja seperti yang ada di apa namanya yang ada di ini yang ada di menu atas menu ini yang di kode-kode ini. Oke, caranya tuh gini. Kita kasih string, ya kita kasihkan tanda kutip, kita tulisin itunya, kodenya. Terus, bentar, ini kita enter aja biar nggak terlalu dekat. Oke, kita, nah, KG kita kasih, nah gitu. Terus kita kasih dalam kurung apa itu lagi tadi adalah goreng, kentang goreng, kentang, guys, tipe kentang goreng. Kentang goreng. Oh iya, saya lupa menambah ini untuk tanda kutipnya ya. Sorry ya. Oke, kita kasih tanda kutip apa kentang goreng. Oke, kentang goreng.
Kita di sini tadi. Oke. Kita salah. Astagfirullahaladzim. Sorry ya tadi salah pencet. Kita di sini tes ini tes. Oke. Kita kasih LJ. Kita kasih. Kita kasih harganya tadi berapa? Kentang goreng itu harganya di 6.000. Di 6.000 ya. 6.000 kita kasih. Selanjutnya kita tinggal enter saja. Terus tanda kutip, oke, RB. Kita taruh di sini. Oke, kasih dua, spasi, kasih tanda kurung, tanda kutip RB. Itu RB, roti bakar. Oke, roti bakar. Oke, taruh sini. Mungkin. Sorry. Kita kasih harga roti bakarnya yaitu 15.000. Ya 15.000. Oke, 15.000. Kita kita eh, ya kita Yes. Oke, kita sini. Oke, nah itu kita kasih kodenya selanjutnya yaitu adalah PK. Oke, kemudian dua dalam kurung tanda kutip PK pisang keju pisang keju. Oke, pisang keju kita kasih. Hah? Tuh, maaf salah. Kita belum ngasih harga ya. Oke, salah maaf salah. Oke, kita kasih harga dulu ya. Untuk harganya di sini pisang keju di 10.000, 10.000. Oke, kita masuk ke klik, kita spasi, kita enter. Oke, untuk selanjutnya itu adalah eh OM. Nih, itu yang terakhir. OM. Oke, kita ini lakukan dengan yang sama kayak di atas. Nah, ada putih, terus omelet. Kita ini dulu. Oke, besoknya berapa dia? Oke, omelet 8.000. 8.000. Oke, kita kasih titik, kita spasi. Oke, untuk dan itu untuk menu makanan. Kita sekarang buat untuk eh, menu minumannya. Yang dimana itu kita samakan aja dengan apa nih? Dengan ini, dengan yang makanan ini sama banget. Jadi kita biar cepat, ini kita gini, kita pilih saja. Ya, jadi seperti kita
Gini kan saja. Kita Ctrl C. Oke, kita di bawah Ctrl V. Nah, gitu. Jadi kita di sini itu tinggal ngubah di sininya biar nggak usah biar nggak ribet. Jadi kayak di KG. Nah, itu kan kita ubah di TH. Ini kita ubah di SS. Nah, ini kita ubah di apa itu adalah JK. Untuk selanjutnya di sini kita ubah eh, SC. Hmm. Oh, ini kok hilang? Ini bentar. Ini ada yang hilang. Oh, enggak hilang. Oke, oke, oke. Kalau udah, kita lanjut di masuk ke bagian yaitu transaksi. Oke, di bagian transaksi, kita itu di bagian transaksi untuk kita itu memunculkan apa yang udah kita inputkan itu kita itu harus menggunakan yang namanya list. Nah, list di sini itu berguna untuk apa? Nah, list di sini itu berguna agar eh, untuk menyimpan transaksinya. Nah, memang kan kita transaksi pasti simpan kan, biar nggak hilang. Apa tuh? Yang dimana karena jumlah transaksinya itu lebih banyak atau kita itu bisa menggunakan list apa untuk menampung semua transaksi itu. Aku nanti kebanyakan atau apa gitu kan. Jadi kita pakai transaksi apa yang dimana itu semua disimpan dalam yang dimana agar mudah dihitung juga ketika semuanya itu udah disimpan. Jadi kita langsung saja buat listnya. Oke, yang pertama itu kita buat kita itu buat transaksi. Kita ketik transaksi, kita kasih sama dengan untuk listnya itu gini. Kita kasih hmm, untuk listnya sendiri itu kita pakai di ini. Nah, bukan bukan. Nah, itu untuk transaksinya. Yang mana itu udah kita nah ini enter 2 kali biar nggak terlalu berat. Terus langsung kita input jumlah transaksinya. Nah, di situ kita input. Kita ketik jumlah jumlah eh, kontrol. Oke, sorry, saya jumlah tanda kutip bawah jumlah transaksi. Nah, jumlah transaksi itu eh, sama dengan sorry sama dengan kita kasih in kita in kita kasih kita kasih sorry kita kasih dalam kurung yang di mana nanti itu bakalan ada yang dua di mana kita itu tinggal kita kasih apa ya input agar kita nanti bisa terinput untuk data-datanya transaksinya itu dan kita kasih itu tanda kurung di dalam kurung. Nah, kita kasih eh, tanda kutip, eh, yaitu kita kasih masukkan jumlah eh, barang. Nah, gitu loh. Jangan-jangan. Jumlah makanan lah, makanan. Makanan yang mau, yang yang mau dibeli. Nah, gitu. Oke, kita kasih, nah gitu. Kita ini data, gitu ya. Oke, kita lanjut.
Oke, terlalu jauh. Oke, kita lanjut, kita enter dulu, kita buat ini yang baru. Terus untuk selanjutnya itu kita buat input input transaksinya. Buat input transaksinya itu kita harus ketik for for in namanya for in kita kasih in get right. Gimana kita kasih dalam atau warung kita kasih eh, jumlah transaksi. Oke, udah kita kasih di belakangnya. Nah, itu kita spasi enter aja, kita print agar apa? Untuk memunculkan. Oke, dalam kurung kita kasih F eh, N, langsung kita ketikkan wis sih, nah itu. Hmm, transaksi. Eh, kita oke, and transaksi kita transaksi berapa ini untuk transaksi satu. Kita pin eh, oh, sorry, ada kesalahan, kita kasih dulu eh, ini kita nah tuh, tuh. Nah, kasih bentar, sudah aku save. Baik, baik. Udah kutip. Nah, gitu. Oke, kita lanjut. Kita enterkan saja. Kita ini untuk kode makanan terus sama dengan in input dalam kurung di tanda kutip, di mana kita tuh harus masukkan kode makanannya. Nah, gitu. Pertama, terus makanan kita kasih ini untuk inputan ya. Soalnya kan nanti ada input makanannya gitu. Eh, kedua kita spasi. Oke, di sini kita itu harus pakai yang namanya eh pakai yang namanya itu upper. Yang mana upper itu sendiri itu bentar, nanti dulu. Eh upper sendiri itu adalah untuk memastikan, ini untuk memastikan input huruf besar atau huruf kecilnya itu tetap terbaca dengan benar. Yang dimana kan seperti halnya KG kecil atau KG huruf besar gitu. Yang dimana itu tidak akan dianggap sama. Oke, begitu saja.
Oke, setelah lapar kita kasih tanda es. Off, salah. Kita kasih eh nah gitu. Oke, lanjut. Oke, jumlah jumlah makanan. Jumlah makanan yaitu sama dengan jumlah makanan. Jumlah makanan sama dengan in dengan ntar. In kita kasih dalam kurung si input, kita kasih dalam kurung lagi, terus kita ketikkan, kita ketikkan di sini itu adalah eh, yang kita ketikkan itu adalah banyak pesan makanan. Jadi biar ada. Oke, kita ini dua, kita enter aja. Nah, gitu. Terus kita lanjut menambah, lanjut enter. Kita itu ya, di sini itu kita harus menggunakan yang namanya if. Kalau if, jadi if itu adalah kode input, kode untuk apa ya, kayak validasi yang digunakan untuk memastikan kode yang dimasukkan, itu kode yang dimasukkan itu ada dalam menu yang mana mencegah error sama transaksi yang tidak sah itu untuk if. Ya kita langsung saja kode, kita langsung saja, oh sorry sorry, if kita kode, kode bawah makanan sama dengan makanan, eh, sama dengan in, sama dengan in, oh sorry, innya gini. Oke, menu lalu makanan, makanan, oke. Gini kan, nah oke. Terus kita lanjut ya, di mana kita kasih nama ini, kita kasih harga. Nah, nama dengan harga, usaha dengan menu, dengan menu, yang menu di sini eh, ya, yang menu di sini itu kita kasih ke bawah, terus menu makan, karena kita kasih ini, kita kasih kode set makanan, nah gitu kanan. Oke, kalau udah eh sorry, untuk tandanya itu kayaknya nggak pakai ini, pakai ini nih. Biasa ini kode set makanan, oke gitu. Oke, kita enter, kita lanjut, kita kasih trans, kita kasih transaksi, transaksi, kita kasih titik, kasih pen, nah pen, kenapa kita di sini nah di sini kita klik pen, karena pen itu, pen itu adalah digunakan untuk menambahkan setiap transaksi itu ke dalam listnya. Oke, transaksi di mana itu disimpan sebagai tabel untuk memudahkan apa ya, kayak memudahkan perhitungannya gitu. Oke, kita lanjut. Kita kasih dalam kurung, oh, sorry, ini.
Ini kita dalam kurung, dalam kurung lagi. Kita kasih nama harga dan jumlah skor. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita enter aja. Baru kita di sini pakai else, else kita titik dua kan. Nah, yang di mana eh, ketika sudah kita ketikkan di sini, kita kita enter, kita print, oke, print. Yang di mana untuk memisahkan ya, kita tanda kutip kode makanan, sorry, kode makanan, kode makanan tidak ada. Nah, sorry, sorry, sorry. Ke enter, ke enter. Tidak ada. Itu. Tidak ada. Itu aku sih. Nah, ini ada. Oke. Kita lanjut. Eh, Nah, untuk selanjutnya itu ketika kita sudah ini, maksudnya kan untuk makanannya itu sudah, ini ketika kita soal penginputan atau kita menginput yang tidak ada di dalam inputan yang kita taruh di sini itu, berarti akan muncul itu adalah makanan tidak ada. Oke. Untuk selanjutnya, untuk inputan selanjutnya itu adalah kita itu membuat kode inputan untuk minumannya. Gimana kita langsung kita langsung buat saja. Sorry, pencet. Untuk inputan minumannya itu, pertama itu kita harus membuat eh, kode minuman, kode minuman, kode minuman. Kita ketik input, udah tahu kan input apa. Jadi kita langsung, yaitu langsung masukkan kode minuman, masukkan kode minuman. Masukkan kode minuman. Oh, tak. Ini dua. Spasi. Minuman spasi. Oke. Di sini menggunakan titik apa ya? Tahu kan tadi upper itu apa? Bisa dijelaskan lagi. Nah, kan tadi udah saya jelaskan. Untuk apa namanya? Untuk kenapa kita di sini menggunakan upper? Oke, upper kita kasih. Oke, nah gitu. Oke, kita lanjut. Kita enter. Nah, kita kasih jumlah. Des. Kita kasih jumlah des. Kita kasih jumlah minuman. Kita sama dengan kita. Kita di sini pakein das. Pakein. Kita kasih input. Kasih input. Nah, kita kasih input. Digunakan untuk penginputannya di situ. Nah, kita sudah. Kita kasih dalam formulir itu. Kita kasih tanda kutip. Kita kasih banyak pesan minuman. Banyak minuman di sini. Oke, kita just selesai. Yes. Oke, kita lanjut. Kita enter. Di sini kita menggunakan if. Udah tahu juga if tadi. Ya.
Kita kasih kode minuman. Sorry. Kode minuman. Kode minuman. Bandingkan. Sorry. Ya, kode minuman itu kita ketikin. Menu minuman. Oke, itu. Kasih ini. Nah, bentar. Nah, di sini kita ketik apa namanya? Kita itu ketik hmm, kita itu ketik yang if if itu kita ketik nama nah, harga kita beri kita kasih menu minuman karena kita kasih kayak gini sorry salah ini itu kita kode kode minuman nah gitu oke langsung kita enter ya kita ketik transaksi transaksi tetap apa kasih ada baiknya kita kasih nama tiga jumlah 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 minumannya itu jumlah minuman so kita enter kita kasih else kita enter lagi kita print kita sorry sorry salah habis kita else itu kita print nah print kita pasti dalam kurung kita tanda kutip yang dimana ketika kita itu menginput minuman yang tidak ada di yang kita tadi kasih itu kita itu akan memunculkan bahwasanya eh, minuman minuman tidak ada maksudnya tidak ada di dalam menu tersebut seperti ini gitu. Eh, kita ketika sudah kita kan sebenarnya sama sih untuk kayak makanan dan minumannya itu. Oke, untuk selanjutnya kita itu akan membuat cetak data dari transaksinya. Dimana cetak datanya itu kita pertama-tama kita itu harus print tampil jelas oke print kita akan kutipin kita hmm, itu misal sorry oke dan tempat tempat nongkrong sorry di sini tuh kita kasih oh kayak apa ya kayak gitu jadi kita kasih tempat ngumpul kan tempat ngumpul paling kece itu kumpul paling kece ya, tempat kumpul paling kece jadi jika sudah kita eh, kita kita kumpul paling kece terus dari sini print
Nah, di sini print, terus kita itu kasih tanda kutip. Sorry, salah. Kita kasih. Nah, ini tim kita kasih sama dengan terus ketik di sini tes masuk kita bintang kita bintang terus 50. Oke, lanjut. Jadi kita enter print print eh kita udah kutip sih. Nah, terus itu nah, tuh ya tuh kan udah. Oh, sorry. Nah, tadi saya tidak menginfokan tanda kutip. Oke, kita kasih tanda kutip, kita kasih benar, tanda kutip benar. Yang di mana tadi itu jenis jenis kita kasih grup harga harga banyak nggak banyak banyak terus subtotal sub oh, subtotal gitu. Ya udah kita gimana menampilkan angka ringkasan transaksi. Oke, ringkasan transaksi. Oke, kita lanjut, kita enter lagi, kita lanjut sana biar ada jarak. Kita kasih total sama dengan eh, total sama dengan 0. Oke, kita enter, kita kasih for, kita kasih for di kasih ini dalam kurung kita kasih nama ya itu, terus kita kasih harga tuh kita kasih jumlah nah, gitu. Jadi kalau habis itu kita pindah, kita set, kita kasihin kasih menu menu meret menu meret nah gitu. Dari mana tuh si gitu. Oke, transaksi transaksi yang dimana kita enterin kita terus kita kita subtotal dengan harga tujuh. Oke, kita enterin kita total total dan total itu adalah plus jadi gitu total enter kita print biar muncul tuh di sini langsung F tanda kutip sorry tanda kutip F tanda kutip dalam kurung di
I, titik, sorry, sorry, sorry. F, F, kita mampu, I, harap kita kasih, hmm, eh, kita kasih, ini sebenarnya deket ya, kita dekatkan, kita kasih ini, terus kita kasih ini, so. Nah, kita di sini, uh, uh, kita di sini, apa sih, gini, tadi di sini sebenarnya tadi harusnya kayak gini. Oke, maaf tadi, maaf saya tadi apa namanya wifi-nya mati, jadi masih harus cari hotspot. Untungnya ada. Oke, maaf ya. Oke, kita lanjut ke codingannya lagi. Oke, kita lanjutkan di sini kita sampai tadi di print. Oke, kita langsung saja. Untuk selanjutnya itu kita ya ini kayak tadi. Kita salah ya di sini ya. Kita pakai, nah gitu. Oke, kita pakai itu, i kita bintang terus satu titik dua plus empat. Nah, untuk selanjutnya itu eh salah salah salah. Pen boleh ada kan? Ada tip, sorry. Kita add dulu baru tanda kutip. Nah, gitu. Add dulu baru tanda kutip. Yang mana kita ya seperti tadi, soalnya kan tadi salah ini salah penginputan. Kita kasih itu. Gitu. I, ya, ini B, oke, satu. Nah, ya sorry sorry, kedua ada tuh. Tuh, lagi kita kasih nama, kasih nama, itu so, itu kita kasih tes tes, kasih tes lagi, tes tes. Nah, dan tes si ini dan mulai kita jumlah tes tes tes. Nah, oh sorry sorry. Nah, gitu. Langsung setelah itu kita ke kita suplemen suplemen nah kayak gitu. Setelah itu kita itu untuk selanjutnya kita itu akan kita itu eh, akan membuat hitung hitung PPN dan total bayar. Nah,
PPN di sini itu kalau kalian tahu, jadi untuk PPN eh, itu adalah hitung total harga yang mana fungsi in yang dalam kode itu digunakan, yakni agar hasilnya itu bulat. Gitu. Kamu kan pasti. Ya, kita langsung saja. Oke. Langsung saja. Kita akan kasih PP. Kita kasih PPN. Kita sama dengan kita in. Kita mas. Kita kasih inputan. Input. Nah, gitu. Nah, kita bin. Sini. And mas. Usung dulu. Kan di ujung sebelah. Salah. Pembayaran. Nah, itu jumlah pembayaran. Jumlah pembayaran kita kasih RP. Kita spasi aja. Oke, enter. Kita di sini kasih kembali bayar. Kembali dulu. Baru kita sama dengan nah, itu. Terus di sini kita kasih jumlah. Kasih jumlah itu. Nah, ketika sudah dulu, ya. Nah, baru di sini itu kita membuat cetak total kembaliannya. Tuh, di sini kita cetak total untuk kembali. Jadi, eh, cetak total kembaliannya itu pertama kita itu harus print dalam kurung eh, tanda kutipin ini kita kita spasi kita kita tulis 50. Itu udah. Jika udah, kita langsung di sini itu buat print total bayar, PPN, jumlah bayar juga kembali. Oke, pertama itu print, nah, kita dalam kurung, F, kita kutipin, kita kasih yang untuk yang pertama itu adalah total bayar, total bayar, oke, total bayar. Nah, kita rapikan, kita spasi di sini, nanti soalnya akan kita luruskan, kita spasi. Kita kasih nah, kasih R, kasih RP, nah RP, setitik, kasih tes. Nah, kita pakai, kita ini pakai ini, kasih total, dua, ini, ya, kita, hmm, gini aja ya, biar cepet. Sih, kita enter, kita OV. Terus di sini kita ubah ini menjadi PPN.
N dalam kurung 10%. 10%. Oke. Hmm, ini kita lurusin. Oke, kelebihan. Kita lurusin. Aduh, di sini. Maaf, tadi kita lanjut. Nah, di sini kita pencet VPN. Itu ini berarti mengubah di ini. Mengubah di IF. Ya, segitu ya. Terus ya, selanjutnya itu kita tinggal enter Ctrl V, terusin kita kasih di sini di sini aja ya, kalau sama kita kasih jumlah bayar yaitu kita tes RP-nya kita itu di sini. Nah, ini kapan jumlah bayar. Nah, di sini itu pakai apa enggak sama. Ya, untuk yang selanjutnya kita kontrol V lagi. Kita kontrol V lagi. Kita rapikan sim kayak gitu. Terus di sini kita kembali kembali. Nah, di sini kita itu rapikan lagi. Nah, ketika sudah dirapikan, baru kita ubah total di sini menjadi kembali. Nah, gitu. Cuma kembali gitu ya. Ya, untuk yang terakhir itu di bagian kita enter print dalam kurung hanya kutip dan kita tes 50 kita coba. Oke, mungkin untuk kode kali ini mungkin segitu saja. Oke, itu untuk caranya di sini juga saya Genzi Coffee, di mana saya akan tutup dengan terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.